Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitri Anissa dari Prodi Sejarah Mata Kuliah Sosiologi. Nomor NIM saya adalah 211057. Di sini saya akan menceritakan tentang unsur dari Candi Sumur. Candi Sumur adalah salah satu candi yang terdapat di daerah Sidoarjo, terletak di Kecamatan Porong. Candi ini juga merupakan tempat yang istimewa untuk kami kunjungi. Candi Sumur ini memiliki struktur bangunan candi yang masih berdiri dengan kokoh berukuran 8 meter x 8 meter dengan tinggi 10 meter. Candi Sumur diperkirakan telah dibangun masa kerajaan Majapahit, yaitu abad 14 zaman Hindu. Candi Sumur dapat dibilang agak tegak bagian kaki, badan dan atap masih ada, namun pada bagian badan dan atap candi tinggal separuh. Agar Candi Sumur tidak roboh, maka badan candi ini disangga dengan tiang besi yang berlapis semen. Candi Sumur pernah dipugar pada tahun 1999 hingga 2003 oleh proyek pemanfaatan peninggalan sejarah dan Purbakala Trowulan Jawa Timur. Candi Sumur diperkirakan didirikan pada sekitar abad ke-14 Masehi dengan corak agama Hindu. Candi Sumur ini juga satu komplek dengan Candi Pari. Fungsi Candi Sumur ini digunakan sebagai tempat mengambil air untuk keperluan di Candi Pari. Unsur yang terdapat dalam Candi Sumur ini salah satunya itu unsur religi. Yang kedua unsur teknologi. Yang ketiga unsur ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur religi. Unsur religi ini Candi Sumur termasuk tempat religi yang terdapat di daerah Sidoarjo. Candi Sumur ini memiliki bentuk yang lebih kecil daripada dibandingkan dengan Candi Pari. Pada bangunan ini sama sekali tidak ditemukan ukiran atau relief-relief yang menghias dinding ataupun kaki candi. Religi yang terdapat di Candi Sumur ini ada sebuah ritual yang dilakukan pada malam hari. Pertama itu tadi unsur religi, yang kedua unsur teknologi, yang ketiga unsur ekonomi. Di sini saya akan meluruskan lagi tentang unsur religi tadi. Jadi salah satunya ritual tersebut itu seperti melempar koin dalam sumur. Ritual ini dilakukan oleh orang-orang yang percaya terhadap ritual tersebut, karena dalam melakukan melempar koin atau uang ke dalam sumur dan meminta keinginan yang diinginkan dapat terwujud. Selain itu juga bisa dibuat ibadah, terutama oleh kalangan orang-orang Hindu. Di candi ini juga memiliki aura magis yang sangat kental. Yang kedua, unsur teknologi. Seperti biasanya dalam unsur teknologi tentang Candi Sumur ini, pada saat zaman Majapahit sama sekali tidak ada teknologi yang digunakan. Warga Majapahit menggunakan caranya sendiri dalam pembuatan candi tersebut. Pembuatan Candi Sumur ini terbentuk dan terbuat dari batu bata merah yang kokoh. Dalam area sekitar Candi Sumur ini belum ada yang menggunakan teknologi untuk peluang Candi Sumur tersebut. Namun candi ini dibangun tidak dengan menggunakan teknologi karena belum ada sama sekali teknologi. Ini salah satunya contoh ritual yang dilakukan di Candi Sumur, yaitu melempar koin ke dalam sumur tersebut. Karena dalam kepercayaan orang-orang sekitar Candi Sumur itu, apabila kita melempar koin dan meminta sesuatu yang kita inginkan, itu bakal terwujud. Namun bagi kita sendiri, kalau kepercayaannya kita berbeda, ya jangan lakukan seperti itu. Itu di dalam sumur terdapat banyak koin atau uang yang telah dilempar ke dalam sumur
tersebut. Dan ini juga bentuknya seperti L, letter L. Di sini saya akan memperkenalkan melihat bagian atas yang terdapat dalam Candi Sumur. Adalah bentuk Candi Sumur yang berbentuk L. Terus di bagian tengah itu terdapat sumur yang berbentuk persegi. Namun di dalamnya juga terdapat uang dan koin. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang unsur ekonomi. Dalam bentuk sumur ini kita bisa melihat bentuknya itu seperti L. Terus setengahnya itu terbuka, setengahnya tertutup. Ini di dalamnya saya akan memperlihatkan lagi tentang candi sumurnya. Ini tempat sumurnya yang berbentuk persegi dan tidak terlalu dalam. Terus di dalamnya itu ada uang koin dan ini bagian atas yang disanggah semen sampai pucuk sana. Setengahnya terbuka, setengahnya tertutup, jadi seperti huruf L. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang unsur ekonomi. Unsur ekonomi yang terdapat dalam Candi Sumur pada masa Majapahit menggunakan produksi padi karena pada saat itu padi sangat melimpah sehingga mampu menyetor upeti yang banyak kepada Raja Majapahit. Namun sekarang ekonomi yang terdapat dalam sekitar warga Candi Sumur sangat minus sebab tidak pernah memanfaatkan kondisi yang terdapat dalam sekitar Candi Sumur ini. Di sekitar Candi Sumur itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk pencarian ekonomi seperti berjualan di sekitar Candi Sumur, namun warga sekitar takut dengan kerugian yang didapat. Jadi warga sekitar itu tidak bisa memanfaatkan ekonomi dalam Candi Sumur dengan baik. Teknologi yang dipakainya juga tidak ada, membuat teknologinya itu dengan cara sendiri. Batu bata merah ini dengan buku itu tidak menggunakan teknologi, namun dengan tangannya sendiri pada saat masa Raja Majapahit. Kita bisa melihat itu batu batanya sudah mulai rapuh, ada yang berlumut, namun di daerah situ tuh masih tetap bersih, asri dan terjaga. Unsur religi di sini contoh termasuk dalam peralatan sosial karena adanya ritual dan juga saat melakukan ritual tidak dengan kelompok tetapi dengan kepercayaannya masing-masing agama yang dimiliki. Dan unsur teknologi ini termasuk contoh dalam kelompok sosial. Meskipun pada saat membangun candi warga sekitar belum mengenal teknologi tetapi menggunakan tirakat. Mengapa bisa disebut kelompok sosial? Karena saat pembangunan candi itu dilakukan dengan bersama-sama atau berkelompok. Unsur ekonomi juga termasuk contoh dalam kelompok sosial karena dulunya masyarakat di sekitar Candi Pari dan Candi Sumur mayoritasnya bergotong royong dan bercocok tanam, dan di dalam cerita tersebut juga menjelaskan tentang jangka pandelekan itu bercocok tanam, dan dalam hasil bercocok tanam tersebut itu dibagi kepada warga masyarakat sekitar. Kesimpulan dalam laporan tersebut di sini adalah pada saat masa kerajaan Majapahit, produksi yang digunakan adalah produksi padi yang sangat melimpah dan warga Majapahit dapat menyetor upeti kepada Raja Majapahit. Dan kita juga bisa mengenal apa saja yang terdapat dalam Candi Sumur tersebut tentang ritual ataupun dari segi ekonomi, unsur religi dan
mudah-mudahan sekarang kondisi Candi Sumur saat ini sangat asri, bersih, dan ramai pengunjung meskipun minus dalam ekonomi. Begitulah laporan dari Candi Sumur. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.